Bayangkan, suatu hari kamu tersesat di dalam hutan lebat dan bertemu dengan seekor burung raksasa yang seolah memanggilmu menuju sesuatu yang tak terduga. Apakah ini pertanda bahaya? Atau justru keberuntungan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dari mana kalian menonton cerita ini. Langit mendung bergelayut di atas hutan lebat, menyelimuti pepohonan tinggi yang berbisik bersama angin. Dika, seorang pemuda sederhana, berjalan tertatih-tatih melewati semak belukar yang tinggi. Napasnya berat, keringat membasahi punggungnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa tersesat sejauh ini. Awalnya, ia hanya berniat mencari kayu bakar dan menjelajahi bagian hutan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Namun, tanpa sadar, langkah-langkahnya semakin jauh hingga ia tidak lagi mengenali jalan pulang. Jantungnya berdetak cepat saat ia menyadari bahwa matahari hampir tenggelam, menyisakan semburat jingga yang redup di cakrawala. Udara di sekitar terasa semakin dingin. Suara burung dan hewan-hewan kecil mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ia mencoba mencari jalur kembali, tetapi yang ia temukan hanyalah pepohonan menjulang tinggi dan semak-semak yang terasa semakin rapat. Seolah hutan ini berubah menjadi labirin alami yang tidak ingin membiarkannya keluar. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di balik dedaunan lebat. Dika menoleh dengan cepat, matanya tajam mencoba menembus kegelapan yang mulai menyelimuti. Dadanya berdebar. Apakah ada seseorang di sana? Atau sesuatu? Ia melangkah mundur perlahan, berharap itu hanyalah seekor kijang atau binatang kecil lainnya. Namun, suara itu semakin dekat. Dahan-dahan berderak, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di atasnya. Dalam ketegangan yang memuncak, sebuah bayangan raksasa melintas di atasnya, menutupi langit yang mulai gelap. Angin kencang menerpa wajahnya, membuat dedaunan beterbangan ke segala arah. Dika menahan napas, matanya membelalak melihat sosok yang kini berdiri di salah satu cabang tertinggi, seekor burung raksasa. Bulu-bulunya berkilauan keemasan, memantulkan cahaya matahari yang tersisa di langit. Sayapnya yang lebar terentang dengan gagah, hampir menutupi sebagian besar pohon di sekitarnya. Dika terpaku. Ia tidak pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Burung itu terlalu besar untuk menjadi burung elang atau burung hantu. Bahkan, lebih besar dari manusia. Paruhnya tajam. Matanya menyala dengan tatapan tajam yang seolah mampu melihat ke dalam jiwanya. Tubuh Dika membeku, jantungnya berdegup semakin cepat. Apakah burung ini adalah makhluk mistis? Atau hanya hewan langka yang belum pernah ditemukan manusia? Burung itu menatapnya dalam diam. Hanya angin malam yang berbisik di antara mereka. Lalu, perlahan, burung itu menundukkan kepalanya, seolah mengisyaratkan sesuatu. Dika merasa ada dorongan aneh di dalam dirinya. Rasa takutnya mulai bercampur dengan rasa penasaran yang begitu kuat. Seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di dalam hutan ini. Sesuatu yang jauh lebih misterius daripada sekadar burung raksasa. Burung raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan anggun, menciptakan hembusan angin yang begitu kuat hingga dedaunan dan ranting beterbangan di sekeliling Dika. Pemuda itu menutup wajahnya dengan lengannya, tubuhnya sedikit terdorong ke belakang oleh kekuatan angin tersebut. Hatinya masih berdebar keras. Namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari makhluk luar biasa di hadapannya. Burung itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, tetapi keberadaannya sendiri sudah cukup untuk membuat Dika merasa kecil dan tak berdaya. Bulunya yang keemasan berkilauan dalam redupnya cahaya senja, seolah tubuhnya dilapisi cahaya mistis yang tak berasal dari dunia ini. Mata burung itu yang tajam dan berkilau seperti permata terus menatapnya, menembus hingga ke dalam relung hatinya. Dika ingin berlari, tapi sepasang mata itu seperti menahannya, memaku dirinya di tempat. Burung raksasa itu lalu bergerak sedikit, menundukkan kepalanya dan mengepakkan sayap sekali lagi. Kali ini, gerakannya lebih halus, seperti isyarat atau sebuah ajakan. Dika menelan ludah. Ia tidak tahu apakah harus menurutinya atau justru lari sejauh mungkin. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus mempercayai makhluk ini. Mungkin, burung ini bukan hanya sekadar burung biasa. Mungkin, ia adalah utusan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang ingin menunjukkan jalan kepadanya.
Dika melangkah maju perlahan, tubuhnya masih gemetar, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada dorongan yang bertentangan di dalam dirinya, antara lari atau tetap maju. Tapi burung itu tidak bergerak menjauh, justru menunggu dengan sabar, sesekali mengepakkan sayapnya dengan lembut seakan menyemangati Dika untuk terus maju. Saat jaraknya hanya beberapa meter dari burung itu, tiba-tiba sebuah suara nyaring terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti raungan. Dika menghentikan langkahnya, menoleh ke arah suara yang bergema di tengah pepohonan. Hutan yang semula sunyi tiba-tiba terasa semakin mencekam. Apakah ada makhluk lain yang mengintainya dari kegelapan? Apakah burung ini membawanya menuju sesuatu yang berbahaya? Burung itu tetap diam di tempatnya, tetapi sorot matanya berubah menjadi lebih serius, seolah menyadari ancaman yang datang. Sayapnya kembali mengepak, kali ini lebih keras, menciptakan badai kecil yang mengguncang dedaunan. Dika mulai merasa ragu. Apakah ia harus tetap mengikuti burung ini? Ataukah ia harus berbalik arah dan mencari jalan keluar dari hutan ini sebelum semuanya terlambat? Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, burung raksasa itu berbalik dan melompat ke udara, terbang rendah dan menyusuri jalur di antara pepohonan. Ia tak pergi begitu saja. Tidak, burung itu ingin Dika mengikutinya. Dengan segala keberanian yang tersisa, Dika akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah burung raksasa itu. Apapun yang terjadi, ia tahu ini bukan lagi sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang menunggunya di ujung jalan ini, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Hutan semakin gelap seiring langkah Dika yang terus mengikuti burung raksasa itu. Pepohonan di sekelilingnya tampak lebih tinggi dari sebelumnya, menjulang seperti pilar raksasa yang membentuk lorong alami. Dedaunan di atasnya begitu rapat, hingga hampir menutupi sisa-sisa cahaya yang masih tersisa dari langit senja. Udara semakin dingin dan lembab, membuat napas Dika terasa berat. Meski tubuhnya gemetar, ia tidak menghentikan langkahnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa burung ini sedang membawanya menuju sesuatu yang penting. Di sepanjang perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Kadang seperti bisikan samar, kadang seperti langkah kaki yang berlari di balik semak-semak. Dika mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara angin yang bermain dengan ranting-ranting. Tapi perasaan tidak nyaman terus mengusiknya, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Burung raksasa itu terus melaju, tidak memperlambat gerakannya sedikit pun. Dika harus berlari kecil untuk mengimbanginya. Setiap kali ia merasa ragu, burung itu akan mengepakkan sayapnya perlahan, seakan memberinya isyarat bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa perjalanan ini semakin terasa aneh. Setelah melewati akar-akar pohon besar yang menjulang seperti dinding alami, Dika tiba-tiba melihat sesuatu di depannya. Sebuah gua tua tersembunyi di antara semak-semak lebat. Mulut gua itu gelap dan misterius, tertutup oleh sulur-sulur tanaman liar yang menjalar seperti tangan-tangan kecil yang ingin menutupi rahasia di dalamnya. Udara di sekitar terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Dika menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat, tetapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang aneh tentang gua ini. Bukan hanya karena bentuknya yang menyeramkan, tetapi karena perasaan yang datang bersamanya. Seolah-olah tempat ini menyimpan sesuatu yang telah terkunci selama ratusan tahun. Apakah ini yang burung itu ingin tunjukkan kepadanya? Burung raksasa itu hinggap di atas batu besar di dekat mulut gua, lalu mengepakkan sayapnya sekali lagi, menciptakan hembusan angin yang membuat ranting dan daun-daun kering beterbangan. Dika menatapnya dengan ragu. Apakah ia harus masuk ke dalam gua itu? Atau justru menjauh sebelum sesuatu yang buruk terjadi? Tiba-tiba, dari dalam gua terdengar suara gemuruh kecil, seperti sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dika terdiam, tubuhnya membeku. Hatinya berdebar semakin cepat. Ia belum melihat apapun, tetapi ia bisa merasakan keberadaan sesuatu di dalam sana, sesuatu yang mungkin tidak ingin diganggu. Namun, sebelum Dika bisa mengambil langkah mundur, burung itu mengeluarkan suara nyaring, seolah mendesaknya untuk tetap maju. Nafasnya semakin berat, tapi matanya tetap menatap mulut gua yang kini terasa semakin dalam dan kelam.
Apakah ini awal dari petualangan yang sebenarnya? Atau justru awal dari bahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya? Dika menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya meski setiap saraf di tubuhnya menegang. Di hadapannya, gua tua itu tampak semakin menyeramkan. Mulut gua yang gelap seperti mulut monster raksasa yang siap menelannya kapan saja. Ia melirik burung raksasa yang masih bertengger di atas batu besar. Mata burung itu tetap tajam, seakan menunggu Dika untuk mengambil keputusan. Hatinya ragu. Apakah ia benar-benar harus masuk ke dalam? Udara di sekitar gua terasa lebih dingin daripada udara di luar. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Angin yang bertiup dari dalam terasa aneh, membawa aroma tanah basah dan logam yang samar. Dika merapatkan jaketnya dan memberanikan diri melangkah masuk. Langkah pertamanya menggema di dalam kegelapan, membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap suara terdengar lebih besar, lebih berat, seolah-olah gua ini memiliki kehidupan sendiri. Perlahan, matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Cahaya redup dari celah-celah batu di atas memungkinkan Dika melihat sekeliling. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun. Simbol-simbol misterius menghiasi permukaannya. Beberapa berbentuk hewan, beberapa berbentuk lingkaran yang bertumpuk satu sama lain. Dika mengulurkan tangannya, menyentuh salah satu simbol yang paling jelas terlihat. Permukaannya kasar, dingin, dan entah mengapa, terasa berdenyut seperti jantung yang berdetak perlahan. Tiba-tiba, kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Dika menunduk dan meraba-raba permukaan tanah berbatu. Saat tangannya menyentuh benda itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan batu biasa, tetapi sesuatu yang lebih padat dan berat. Ia mengangkat benda itu perlahan dan matanya membelalak. Itu adalah bongkahan emas. Kilauan logam mulia itu terlihat mencolok meski hanya diterangi cahaya remang. Jantung Dika berdegup kencang. Ia menggenggam bongkahan emas itu lebih erat, merasakan beratnya di tangannya. Ini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada cara emas seperti ini bisa berada di tempat terpencil seperti ini kecuali jika memang disembunyikan. Tapi siapa yang menyembunyikannya? Dan lebih penting lagi, mengapa burung raksasa itu membawanya ke sini? Ia menoleh ke arah pintu masuk gua, ingin memastikan burung itu masih ada. Namun, tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari dalam gua, menggema hingga ke dasar perutnya. Tanah di bawahnya bergetar, dan dinding gua seolah bernafas. Dika menahan napas. Ia merasa seakan ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Bayangan-bayangan di sudut gua mulai bergerak. Meski tak ada yang bisa menjelaskan dari mana asal gerakan itu. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar lebih jelas, seperti aliran sungai bawah tanah yang mendadak menjadi lebih deras. Tapi bukan hanya suara air yang terdengar, ada suara lain di belakangnya, suara berat, dalam, dan menggelegar seperti auman hewan buas. Dika terdiam, keringat dingin membasahi punggungnya. Apakah ia baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi? Emas di tangannya kini terasa lebih berat, seolah membawa kutukan yang belum ia pahami. Dengan napas yang semakin berat, ia mulai menyadari bahwa petualangan ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Sebuah suara menggelegar menggema di dalam gua, seakan berasal dari sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dika merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Udara yang tadinya hanya terasa dingin kini berubah menjadi berat, menekan dadanya seolah ada sesuatu yang menguasai tempat ini. Ia menggenggam bongkahan emas itu lebih erat, tetapi di saat yang sama, ia mulai mempertanyakan apakah mengambilnya adalah keputusan yang tepat. Perlahan, dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala muncul. Mereka tidak berkedip, hanya menatap Dika dengan kehadiran yang begitu menakutkan. Napasnya tercekat, tubuhnya seolah membatu. Jantungnya berdegup lebih cepat daripada sebelumnya. Ia ingin berlari, tetapi kedua kakinya menolak bergerak. Bayangan raksasa mulai bergerak dari dalam gua. Langkahnya menggema dan membuat batu-batu kecil di sekitar Dika bergetar. Sebuah suara dalam, serak, dan penuh kekuatan terdengar, bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi lebih seperti geraman yang menggetarkan tulang.
Dika tidak bisa melihat jelas makhluk apa yang bersembunyi dalam bayangan itu, tetapi ia bisa merasakan aura mengancam yang menyelimutinya. Nafasnya semakin berat, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Apa yang baru saja ia bangunkan? Apakah ini penjaga harta karun yang telah lama tertidur? Tiba-tiba, burung raksasa di luar mengeluarkan suara nyaring yang menggema hingga ke dalam gua. Suara itu begitu kuat dan menusuk, seakan mencoba menyaingi kekuatan suara makhluk yang ada di dalam. Dalam sekejap, mata merah itu berkedip, dan bayangan raksasa itu tampak mundur sedikit. Dika tersentak. Burung itu tidak hanya membawanya ke sini, tetapi juga melindunginya. Namun, keadaan semakin memburuk. Dinding gua mulai bergetar lebih hebat, debu-debu beterbangan, dan bongkahan batu kecil mulai berjatuhan dari atas. Tanpa peringatan, sebuah batu besar runtuh hanya beberapa meter dari tempat Dika berdiri, membuatnya sadar bahwa gua ini bisa runtuh kapan saja. Dika harus bertindak cepat. Ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, apakah ia harus tetap di sini atau melarikan diri. Ia menoleh ke arah burung raksasa yang kini melayang di luar gua, kepaknya menciptakan pusaran angin yang menghantam masuk. Burung itu kembali mengeluarkan suara nyaring. Kali ini lebih panjang dan lebih kuat, seolah memerintahkan Dika untuk keluar dari tempat ini. Tidak ada waktu untuk ragu. Dika berbalik dan berlari sekuat tenaga, melewati bebatuan yang mulai berguguran dan menghindari celah-celah yang terbuka di tanah akibat guncangan. Di belakangnya, suara geraman itu semakin keras, dan Dika bisa merasakan sesuatu yang besar bergerak mendekat dengan cepat. Ia tidak berani menoleh. Setiap langkah terasa seperti pertempuran melawan rasa takutnya sendiri. Udara di sekelilingnya kini terasa lebih panas, dan bayangan gelap mulai mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dika hampir tersandung, tetapi ia memaksakan diri untuk terus berlari. Ia tahu, jika ia terhenti walau hanya sedetik, maka semuanya bisa berakhir di tempat ini. Saat ia hampir mencapai mulut gua, sebuah suara keras terdengar di belakangnya, seperti sesuatu yang mengamuk dan menghancurkan batu-batu besar dengan kekuatan luar biasa. Ia tidak ingin tahu apa yang terjadi di belakangnya. Ia hanya punya satu tujuan, keluar dari gua ini sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melompat melewati celah batu terakhir dan keluar ke udara bebas. Tepat saat itu juga, suara ledakan menggema dari dalam gua, dan tanah di bawahnya mulai berguncang lebih keras. Dika terjatuh di tanah, tubuhnya berdebu dan nafasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Gua tempat ia baru saja keluar mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan, menutupi pintu masuk dengan cepat, seolah-olah menelan rahasia yang tersembunyi di dalamnya kembali ke dalam perut bumi. Burung raksasa itu hinggap di dekatnya, menatap Dika dengan pandangan penuh arti. Nafas Dika masih terengah-engah, tetapi ia tahu satu hal. Ia baru saja lolos dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu apakah ia telah memenangkan sesuatu atau justru kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bongkahan emas di tangannya. Namun, satu hal yang pasti, petualangan ini belum selesai. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, masih ada misteri yang harus diungkap. Dan burung raksasa itu, mungkin, ia masih memiliki lebih banyak rahasia untuk diperlihatkan. Dika masih tergeletak di tanah, dadanya naik turun seiring dengan napas yang tersengal. Tubuhnya berdebu, lututnya terasa lemas, dan pikirannya masih kacau setelah apa yang baru saja terjadi. Di hadapannya, gua yang telah menelan begitu banyak rahasia kini tertutup oleh reruntuhan batu besar. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi jalan masuk, seolah gua itu memang tidak pernah ada. Tapi Dika tahu, ia baru saja mengalami sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Burung raksasa itu masih berdiri tidak jauh darinya. Bulu-bulu emasnya berkilau di bawah cahaya bulan yang mulai muncul di langit malam. Matanya yang tajam menatap Dika dalam diam, seakan menunggu respons darinya. Dika menggenggam erat bongkahan emas yang masih ada di tangannya, merasakan beratnya di telapak tangannya. Ini bukan hanya sekadar emas biasa. Ini adalah bukti dari perjalanan yang baru saja ia lalui, bukti dari sebuah rahasia yang telah lama terkubur. Namun, pertanyaan-pertanyaan masih membanjiri benaknya. Siapa yang menyembunyikan emas ini di dalam gua? Apa sebenarnya makhluk mengerikan yang tadi ia lihat?
Dan yang paling membingungkan, mengapa burung raksasa ini membawanya ke sini? Apakah ini kebetulan? Ataukah burung itu memang memiliki tujuan tertentu? Dika menatap burung itu dengan sorot mata penuh kebingungan, tetapi burung itu tetap diam, seperti enggan memberikan jawaban. Tiba-tiba, burung raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan pusaran angin yang membuat debu di sekitarnya berterbangan. Dika menyipitkan mata, mencoba menahan hembusan angin yang menerpanya. Lalu, dalam sekejap, burung itu melompat ke udara, terbang tinggi menuju langit yang luas. Sayapnya membentang megah, melayang dengan anggun di antara bintang-bintang yang mulai bermunculan. Dika hanya bisa menatapnya dalam diam, merasa seakan baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak tahu apakah burung itu akan kembali, atau apakah ia akan bertemu dengannya lagi di lain waktu. Tapi satu hal yang pasti, burung itu bukan makhluk biasa. Ia bukan sekadar hewan liar yang ditemukan di tengah hutan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih tersembunyi di balik keberadaannya. Dan Dika merasa, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah permulaan. Malam semakin larut, dan Dika sadar bahwa ia harus kembali ke rumah. Namun, saat ia berbalik, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Di antara batu-batu kecil yang berserakan, ada sebuah benda aneh yang sebelumnya tidak ia sadari. Sebuah medali tua berukir, sebagian tertutup tanah dan debu. Dengan tangan gemetar, Dika mengambilnya dan mengusap permukaannya. Saat debu mulai hilang, ia bisa melihat lebih jelas. Ukiran itu mirip dengan simbol-simbol yang ia lihat di dalam gua. Jantungnya kembali berdebar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk lain, sebuah teka-teki baru yang harus ia pecahkan. Dengan perasaan bercampur antara ketakutan dan kegembiraan, Dika menggenggam medali itu erat-erat. Ia tahu, petualangannya belum selesai dan entah mengapa, di dalam hatinya, ia merasa bahwa burung raksasa itu akan kembali lagi. Mungkin besok, mungkin bulan depan, atau mungkin saat ia sudah siap untuk menghadapi misteri yang lebih besar. Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.